kita sampai kepada pembahasan tentang hijrah pergi baginda Nabi ke Taif. Pada pertemuan yang lalu, kisah bagaimana baginda Nabi SAW di samping beliau sudah kehilangan istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian pamanda beliau, Abu Talib, sehingga langkah dakwah beliau sedikit tertunda, terganggu. Itu menjadikan beliau sangat sedih, karena impian beliau adalah menyelamatkan umat, tapi umat masih belum menyambutnya. Kecuali sedikit yang akan, tetapi biarpun sedikit tetap bertambah dan bertambah. Lalu karena melihat di Mekah setelah Nabi terbebas daripada kepungan dan seterusnya, karena merasa di Mekah sepertinya tidak ada yang mendukung besar-besaran, hanya beberapa orang saja, Nabi mencoba untuk pergi ke tempat yang berbeda, Taif. Taif itu kalau sekarang perjalanan mobil tidak tahu berapa jam ya, kita pernah ke sana. Pergi ke Taif baginda Nabi. Jadi jangan dianggap pergi ke Taif itu pergi ke depan gini, enggak, jauh, perjalanan jauh. Dan jauh sekali. Pergi ke Taif baginda Nabi SAW. Sesampainya beliau di Taif dengan harapan ya ada masuk satu kabilah Thaqif di Taif sana, suku Thaqif di kota Taif. Harapannya untuk bisa ditolong baginda Nabi. Akan tapi pun ternyata sampai di sana Nabi tidak mendapatkan pertolongan dari mereka. Nabi ditemani oleh Zaid bin Harithah. Beliau adalah anak angkat Nabi yang akhirnya hukum pembatalan anak angkat diberlakukan untuk Sayyidina Zaid bin Harithah. Pertama ditemui oleh 3 pembesar yang ada di Thaqif itu. Harapan baginda 3 pembesar Thaqif ini menyambut, tapi ternyata mereka menolak dengan penolakan yang sangat keras. Kemudian kalau begitu Nabi minta, kalau memang kamu tidak bisa nerima, sudahlah. Ya sudah, jangan ramai, maksudnya ya jangan berikan tahu kepada orang yang ada di Mekah sana. Akan tapi ternyata pembesar Thaqif tadi, di saat Nabi menginginkan, sudahlah kalau memang kamu tidak bisa nerima, ya sudahlah, saya akan pergi atau meninggalkan tempat. Tapi ternyata mereka enggak. Malah mereka mengirim anak-anak kecil, orang-orang yang pokoknya yang nggak bisa diajak berpikir, orang-orang anak-anak kecil menghalangi jalan baginda Nabi dan melemparkan dengan batu dan yang lain sebagainya sampai terluka baginda Nabi. Sampai mengatakan bahwasanya tumit beliau terkena batu karena waktu berjalan begitu. Bahkan sampai ada mengatakan kepala mulia baginda Nabi kena batu, dilempari sama orang-orang Taif. Dan di situ ada Sayyidina Zaid bin Harithah yang berusaha untuk menghalangi serangan-serangan dari mereka, dari anak-anak kecil dan orang-orang yang awam itu. Sambil melindungi Nabi, sampailah baginda Nabi ke pohon anggur. Ada pohon anggur, jadi pohon anggur itu adalah dibuatkan satu tatakan di atas sehingga merambat pohon anggur sehingga di bawahnya akan terasa rindang begitu. Nabi mencari kerindangan di situ karena panas, lagi dipukuli dan sebagainya. Itu kebetulan di samping satu kebunnya orang yang bernama kakak beradik namanya Utbah sama Syaibah. Kedua ini anak daripada anak Rabi'ah. Yang keduanya ini adalah musuh besar baginda Nabi, musuh Nabi SAW. Tapi ternyata 2 orang ini melihat ini Nabi Muhammad, tampak kalau nggak suka. Tidak menyambut, nggak nolong, padahal Nabi dalam keadaan haus dan seterusnya. Nabi dalam keadaan disia-siakan oleh umat manusia,
Nabi hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aduan yang panjang. Allahumma in ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu dengan kelemahanku ya Allah dan ketidakmampuanku ya Allah, 'alan nasi, menghadapi mereka. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Kasih. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Tuhan yang orang-orang yang tertindas dan lemah. Nah, ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Yang penting engkau tidak marah kepadaku ya Allah, apapun yang terjadi no problem, tidak ada masalah. Nah, dan seterusnya. Doa-doa baginda Nabi, panjang doanya. Intinya ngadu kepada Allah atas apa yang telah menimpanya. Di saat panjatan doa, setelah memanjatkan doa, Allah melembutkan hati kedua. Allah melembutkan hati kedua orang yang namanya Syaibah dan Utbah. Lalu menyuruh melihat Nabi dalam keadaan seperti itu, rasa kasihan, tiba-tiba kasihan. Menyuruh budaknya yang kebetulan agama Nasrani namanya Adas. Lalu menyuruh Adas, sudah kasih itu orang, kasih anggur. Akhirnya oleh baginda, oleh Adas diambillah setangkai anggur. Diantarkan kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya setelah diberikan Nabi senang. Kemudian dimakan itu anggur. Dan di saat Nabi memakan anggur tersebut, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ini kok beda? Orang mana ini? Adas tidak tahu ini Nabi Muhammad. Hanya Adas tahunya adalah orang-orang yang orang asing. Apalagi mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Adas kaget. Lalu berkata, engkau mengucapkan kalimat yang tidak biasa diucapkan di sini. Engkau mengucapkan Bismillah. Jadi bagi Adas ini aneh. Justru dengan kekagetan Adas ini menjadikan Nabi penasaran, pengen tahu. Min ayil bilati anta wa matinuk. Dari negeri mana kau? Agama apa? Kamu bukan dari sini kan? Kata baginda Nabi. Qala, saya adalah Nasrani min Nainawa. Saya seorang Nasrani, ada Nainawa atau Nainawa. Nainawa, satu tempat. Dia bentuk saya seorang Nasrani. Ternyata disebut nama tersebut, nama kampungnya Nainawa ada. Nainawa, di saat disebut itu Nabi langsung menyebut, engkau datang dari kampung saudaraku Yunus bin Matta. Tambah kaget lagi. Ma ilmu kami Yunus? Kau kenal Yunus? Karena benar. Itu kampungnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi membacakan surat yang di situ terdapat kisah Nabi Yunus. Seketika Adas mendengar itu langsung bersyahadat. Ikrar, mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi dan masuk Islam. Kemudian setelah itu, Malaikat Jibril, ini kisah baru lagi, kisah lain. Belum selesai penat Nabi dan dalam kecapean yang sangat. Bukan sekedar capek, akan tapi juga dipukuli, sakit. Lalu Nabi didatangi Malaikat Jibril. Yang intinya, wahai Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mematuhimu. Untuk mematuhimu. Maksudnya untuk nuruti permintaanmu. Kalau kau menghendaki itu gunung aku angkat untuk aku jatuhkan di kampung Taif, niscaya akan aku lakukan. Rupanya baginda Nabi SAW, di saat mendengar tawaran malaikat itu bukan langsung menyebutnya, justru malah beliau berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan, enggak mau. Lalu memohon Allah, ya Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat seperti itu, menyakitiku itu karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, ini saya tidak akan melakukan seperti itu. Inilah kasih sayang Nabi. Bahkan di saat mendengar, membaca doa ini, orang Nasrani tadi, di saat mendengar doa seperti ini, ini doa kasih sayang. Bagaimana sudah disakiti? Ini adalah
Pendidikan ya bagi kita semuanya, para juru dakwah dan sebagainya, kadang-kadang diganggu oleh jamaah sedikit saja, udah marahnya nggak kira-kira. Nggak seperti itu. Kita harus penuh kasih seperti baginda Nabi, malah mendoakan dengan doa kebaikan. Jangan mendam kepada jamaah, jangan mendam kepada murid, jangan mendam kepada orang yang belajar dengan kita, bukan begitu. Nabi dipukuli bahkan. Tapi Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu, belum kenal aku. Dengan mendengar itu malaikat Jibril langsung berkata, Sadaqa man sammaka ar-Raufur Rahim. Maha benar zat yang telah berikan nama kepadamu Ar-Rauf yang penuh kasih rahim, penuh kasih sayang. Kemudian setelah itu pindah ke sebuah tempat, duduk di atas pohon, di bawah pohon kurma. Di saat seperti itulah nanti ada kisah datang, Nabi kedatangan sekelompok daripada jin, yang akhirnya jin itu nanti juga masuk Islam, dan akhirnya jin itu pulang ke kampungnya jin sendiri, ke kampung jin, untuk menyuruh kebenaran. Inilah kisah baginda Nabi SAW ke Taif. Kemudian akhirnya Nabi setelah selesai kisah Taif, Nabi akan kembali. Cuma Nabi kembali ingin perlindungan agar Nabi bisa masuk ke Ka'bah bebas. Karena Nabi waktu itu memang keluar dalam keadaan memang belum aman. Hanya menghindar daripada kekacauan di Mekah, barangkali mendapatkan pertolongan di Taif. Kemudian Nabi di situ menghubungi satu orang yang bernama Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi ini dimintai tolong untuk menjaga Nabi, agar Nabi bisa masuk ke Ka'bah dan seterusnya. Memang akhirnya terjadilah Nabi masuk dibawa oleh Mut'im bin Adi ini. Namun orang-orang yang ada di situ bertanya, apakah ini kamu ini sebagai apa? Kamu ngikut atau hanya sekedar menjaga mengamankannya? Jadi beda. Kalau jadi pengikut Nabi akan dimusuhi. Kalau hanya penjaga, wajar dalam dunia. Di negeri Arab waktu itu biasa, biarpun orang musuh, kalau ada yang menjamin aman. Datang ke kampung, jaminan seseorang. Lalu Mut'im bin Adi mengatakan, aku menjamin dia. Aku bukan menjadi pengikutnya. Jadi mengatakan menjamin jauh lebih aman daripada menjadi pengikutnya. Kalau menjadi pengikutnya langsung dimusuhi nanti. Hingga sampai inilah kemudian sampai Nabi masuk Mekah kembali, hingga nanti insya Allah akan kita lanjutkan mungkin. Ini akan kita baca nasnya. Baru setelah itu Nabi mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Cuma nasnya akan kita baca dulu. Nas Khulasah Nuril Yakin adalah bunyinya adalah ini. Lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hijrah ila Taif. Hijrah atau pergi ke Taif. Lamma ra'a Rasul, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat istihanata Quraisyin, penghinaan dari orang Quraisy, bihi kepada Nabi Muhammad, hajara, Nabi pergi fisanati ashirati hijrah, pergi waktu tahun 10 Hijriah, ila Taif, ke Taif, ditemani oleh Zaid ibn Harithah. Wa tawajjah ila Thaqif, kemudian menuju ke kabilah Thaqif di kota Taif. Wa talaba minhum, minta kepada mereka nusratahu, untuk bisa memberikan pertolongan ala qaumihi, atas kedoliman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tapi pun demikian ternyata faraddu alaihi raddan qabiha. Faraddu alaihi, ternyata orang Taif itu bukan menyambut tapi malah menolak baginda Nabi dengan raddan qabiha, dengan penolakan yang keras, yang sampai dipukuli, dilempari tadi itu. Wa maru suha'u mu'abidahum yusubbunahu, menyuruh anak-anak kecil dan yang lain untuk mencaci maki, wa rabahu bil hijarati, melempar dengan batu-batu. Atasalad damu min araqibi rijlaihi, keluar darah daripada tumit-tumit kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Harithah setia menemani Nabi, yamna anhul ahjar. Jadi sampai Zaid itu sampai ada batu melempar, dihadang. Sallallahu, luar biasa jasanya orang ini. Jadi Nabi yang dilemparkan, batu yang dilempar Nabi, Zaid berusaha untuk menghalangi agar tidak kena baginda Nabi sallallahu. Hatta usiba bi jirahatin fi ra'si, sampai Zaid juga terkena luka di kepalanya. Baru setelah itulah datang nantinya, ya. Setelah itu sampailah Nabi, falamma yanal minhum falamma lam yanal minhum khaira raja ila Makkah bada'an makatha bainahum syahran. Rupanya jadi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma tatkala lam yanal minhum khaira, baginda Nabi tidak mendapatkan kebaikan dari orang Taif,
Ya roja'a ila Makkah, kembali ke Makkah. Ba'da'an Makkah, setelah tinggal bainahum, di tengah mereka, syahrun. Jadi Nabi itu bukan sehari. Nabi lagi sampai 1 bulan di situ tuh. Bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam berdakwah. Sudah orang tidak menganggapnya, orang tidak menghargainya, malah memukulinya. Dalam keadaan seperti itu Nabi bertahan sampai sebulan. Hingga akhirnya kembali lagi ke Taif. Sampai tadi kita kisahkan mendapatkan pertolongan dari Adas tadi. Dan kisah Adas nanti ada lagi terulang, kisah Adas ini. Dan kemudian baginda Nabi kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, kemudian setelah itu nanti Allah akan berikan kepada Sayyidina Nabi adalah hadiah untuk bisa Isra dan Mi'raj. Kita baca khulasahnya. Lamma shtaddal adza, tatkala siksaan dari orang Mekah itu menguat, hajarun Nabi hijrah ila Taif, ke Taif. Huwa wa Zaid bin Harithah, ditemani dengan Zaid bin Harithah. Wa arada amruhu ala Thaqif, dan kemudian menyodorkan urusan agamanya dan menyodorkan permohonan pertolongan kepada kaum Thaqif. Wa raddu alaihi raddan qabiha, kemudian menolaknya dengan penolakan yang sangat wa'adahu, dan menyakitinya. Bahkan Zaid yadfa anhu, sementara Zaid juga terus membela Nabi agar tidak terkena batu. Yadfa anhu al-adha, menjauhkan Nabi. Fazaidu yadfa, menolak, anhu dari Nabi, al-adha, dari hal-hal yang menyakitkan dari batu dan yang lain sebagainya. Ini adalah kisah singkat tentang Nabi, perjalanan Nabi waktu ke Taif, kemudian lagi ke Mekah. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang adalah kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi SAW, dan kita semakin mudah menjalankan sunnah Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.